Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu afdaluha wa taslimu atammuhu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, para ayah juga bunda yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah, cuaca yang mendukung ya. Allah turunkan hujan, mudah-mudahan ini jadi tanda keberkahan pagi hari kita. Juga tentunya kehadiran guru kita semua, Ustadz Asep Sobari, jazakallah khairan Ustaz, sudah menyempatkan waktunya untuk nengok kami di sini. Karena sebetulnya Masya Allah sudah diagendakan mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi Allah takdirkan hari ini, maka mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik, hari yang berkah, dan mungkin Allah Subhanahu wa taala memang menentukan hari ini menjadi hari yang pas gitu ya, untuk kita bisa menimba ilmu dari beliau insya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan pagi hari ini untuk menggali ilmu dari beliau, karena saya juga bingung sebetulnya kalau untuk diskusi, rasanya saya ingin banyak mendengar malah gitu ya. Jadi karena diskusi bukan hanya berdua mungkin Ustadz, tapi diskusinya juga dengan para ayah maupun bunda yang hadir di kesempatan pagi hari ini insya Allah. Salawat dan salam sentiasa tercurah limpahkan teruntuk Nabi junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga bagi seluruh pengikut yang istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir hayat. Untuk mengawali para ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, mungkin kalau sosok Ustadz Asep sudah tidak perlu dikenalkan lagi kayaknya ya, karena semua insya Allah sudah tahu lah siapa beliau ya, sudah tahu. Atau mungkin kalau ada yang belum tahu, beliau Ustadz Asep Sobari LC Hafizahullah Ta'ala, beliau founder Sirah Community Indonesia begitu, dan tentunya banyak sekali ilmu yang sudah beliau sampaikan, dan mungkin saya salah satu yang banyak mengambil manfaat Ustadz dari apa yang beliau sampaikan. Maka mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau yang disampaikan, yang kita serap, yang kita amalkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ustadz dan juga keluarga insya Allah. Baik Ustadz, untuk mengawali mungkin karena tidak ada list pertanyaan Ustadz ya, kita jadi mudah-mudahan mengalir saja. Tema kita pada pagi hari ini tentu adalah tema yang sangat fundamental khususnya bagi setiap keluarga muslim, yaitu tentang pendidikan. Karena kalau kita pelajari bersama bahwa pendidikan di dalam Islam itu kan memang tidak terbatas pada ruang, tempat maupun waktu yang tertentu. Bagaimana pendidikan Islam itu seharusnya mampu membentuk manusia seutuhnya, memiliki akal pikiran yang tajam, memiliki hati yang salim ya, dan juga memiliki akhlak yang baik gitu. Nah, maka mungkin Ustadz untuk mengawali, kira-kira apa ataupun poin pertama mungkin Ustadz yang paling utama dari pendidikan Islam itu sendiri seperti apa Ustadz? Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini enaknya pakai suara ini atau suara itu? Ah gitu. Mangga. Double aja Ustaz, double. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, muslimin muslimat, saudara-saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Miftah, Ustaz Ma'arif, Ustaz Rendi, dan segenap dewan guru di KBB ini, Kutab Bandung Barat. Ini nama yang tidak fair ya, karena kalau ada kutab baru nanti bingung.
sementara lokasinya di Bandung Barat. Jadi karena sudah dimonopoli namanya. Bandung Barat. Mudah-mudahan Kota Bandung Barat ini menjadi acuan bagi lembaga-lembaga lain ke depannya atau menjadi mitra strategis untuk pengembangan pendidikan Islam terutama di lingkungan kita, sehingga berkah dari Allah meluncur deras tercurah untuk kita semua, untuk lingkungan kita, dan tentu saja yang lebih penting akan menjadi bingkai yang lebih kuat bagi generasi yang akan datang, terutama di lingkungan kecil kita dulu, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kecil di masa yang akan datang. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya, selalu diberi taufik untuk berada dan istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ikhwah akhwat sekalian, saya memang berlatar belakang sebagai penikmat sirah nabawiyah. Dari sejak dahulu saya tidak hafal persisnya kapan mulai menikmati, karena saya tidak melingkari tanggalnya gitu. Tapi yang jelas sudah lama. Ada satu menurut saya dari interaksi saya dengan sirah nabawiyah, ada satu kesimpulan penting sejauh ini yang saya dapatkan, bahwa kadang-kadang ketika kita menamakan atau memberi istilah, membangun narasi yang terkait dengan Rasulullah SAW itu ada kalanya kurang pas, dalam arti kurang spesifik. Contohnya begini, aktivitas Rasulullah SAW itu lebih populer disebut dengan dakwah. Tentu tidak salah, ya memang karena Rasulullah SAW berdakwah. Tapi kan kalau kita baca baik-baik kata dakwah, ini sebenarnya kan salah satu secara spesifik, salah satu aktivitas Rasulullah SAW. Kan dakwah itu intinya mengajak. Sering juga diterjemahkan menyeru, mengundang, dan dakwah juga itu termasuk. Tapi mungkin yang paling tepat di sini mengajak. Mengajak manusia, cek hilang suaranya, cek, mengajak manusia untuk menerima ajaran beliau yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Mengajak manusia untuk menerima Islam. Sekali lagi ini tidak salah. Tapi apakah seluruh aktivitas Rasulullah SAW itu lebih pas, lebih tepat disebut dakwah atau yang lain? Saya mendapati dari pengalaman interaksi saya dengan sirah nabawiyah bahwa aktivitas Rasulullah SAW secara keseluruhan itu lebih tepat untuk disebut pendidikan. Mendidik. Dan dalam hal ini landasannya surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ayat ini sedang berbicara tentang sosok Rasulullah SAW secara utuh. Bahkan bisa dikatakan menjelaskan alasan pengutusan Rasulullah SAW. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Jadi untuk apa? Apa alasan Allah mengutus seorang Rasul?
Dan dalam hal ini clear konteksnya, bahwa ini adalah Rasulullah SAW yang diutus pertama kali di lingkungan yang kondisinya disebut ummiyu, tidak mementingkan baca tulis. Ummiyun itu kalau bagi saya masalahnya bukan tidak mampu, persoalan besarnya itu bukan tidak mampu, artinya bukan berarti orang-orang pada masa itu tidak mempunyai potensi atau katakanlah kompetensinya sangat rendah untuk bisa baca dan tulis. Enggak. Orang TK aja kita bisa sekarang kok diajari baca tulis. Jadi persoalannya mereka itu bukan tidak mampu, tapi tidak mampu itu karena ada alasan lain, yaitu tidak mengindahkan, tidak mementingkan, tidak berkepentingan dengan baca tulis. Sehingga tidak peduli, bisa nggak bisa, buat apa? Kenapa? Ya karena memang orientasi hidupnya beda. Mereka mengejar kekayaan, itu jelas, kalau itu jelas. Kalau kita bicara lingkungan terdekat sekali dengan Rasulullah SAW dan terawal yaitu Quraisy, itu kan masyarakatnya masyarakat pedagang. Sampai ada ujaran yang sangat terkenal, man lam yakun min Quraisyin tajiran falaisa bisyai. Saat itu di mana-mana itu dengungnya kuat, gemaknya kuat. Kalau ada orang Quraisy bukan pedagang, itu orang bingung, kok bisa gitu, sampai begitu. Apa iya gitu. Atau tidak akan dianggap falaisa bisyai. Karena memang nggak mungkin Quraisy nggak dagang. Nah sekarang masalahnya, mereka sudah membuktikan bahwa mereka berada di level yang sangat tinggi dalam dunia dagang, dalam dunia usaha, pencapaiannya juga tinggi-tinggi. Mereka menguasai jalur peredaran barang, mereka menguasai bahkan termasuk pricing, harga barang. Mereka yang menentukan. Barang dari Cina untuk dijual di Eropa, itu yang menentukan harganya Quraisy. Padahal mereka bukan pemilik barang. Mereka sampai di level itu. Dan itu mereka capai tanpa perlu bisa baca tulis. Akan pertanyaannya, buat apa bisa baca tulis kalau begitu? Kalau tujuan hidupnya adalah sukses berdagang, kan sudah sukses. Kayak sekarang pertanyaannya, kalau intinya dalam hidup itu nyari duit, buat apa sekolah? Toh banyak bukti orang tidak sekolah banyak duit. Kan bisa begitu jadinya, ujung-ujungnya. Nah, tapi yang jelas itulah lingkungan Quraisy itu begitu, atau lingkungan Arab di mana Rasulullah SAW diutus itu begitu. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin. Yang jelas ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setinggi apapun pencapaian masyarakat Arab yang merupakan lingkungan terdekat Rasulullah SAW dan bahkan Quraisy, setinggi apapun pencapaian mereka dalam bidang ekonomi, dan itu terbukti. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu bukti itu. Bukti lainnya adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ngapain Abraha nyerang Mekah? Karena ingin merebut sentra ekonomi. Itu yang paling jelas. Ketika semua itu sudah menjadi bukti, tapi sekarang pertanyaan, apakah hidup itu, namanya hidup yang luas itu hanya urusan ekonomi? Enggak. Kemajuan ekonomi, melimpahnya kekayaan, banyaknya uang, itu alat yang seharusnya dikonversi untuk mencapai capaian-capaian yang lebih dari itu, yang kita sebut peradaban. Lah ngapain punya banyak duit tapi nggak bisa buat karya lebih dari itu, karena uang itu alat seharusnya. Dan itu yang tidak dicapai oleh lingkungan Arab. Setelah jatuhnya Sabah, ambruknya Sabah karena banjir yang diakibatkan oleh hancurnya dam bendungan besar Ma'rib. Dalam surah Sabah baca baik-baik. Itu awal dari kehancuran peradaban Yaman. Dari negeri yang makmur kemudian jadi tandus, kemudian jadi kering, kemudian krisis pangan, kemudian krisis sosial, kemudian masyarakatnya pecah, kemudian saling makan dan saling ribut, kemudian terjadi eksodus besar-besaran, berpencar kemana-mana.
tidak lagi menjadi satu kesatuan, satu entitas. Sabat, hilanglah sabat. Sengaja saya menarik gitu, karena momentumnya pas. Jangan anggap sepi persoalan ini. 1.400 km terkena banjir itu isyarat yang besar. Nah, artinya setelah Sabak runtuh, Arab itu nggak punya entitas peradaban, tuh nggak punya. Sekalipun Quraisy kaya raya Quraisy saat itu. Jangan pikir Quraisy terbelakang, terus kemudian masyarakat kayak mendekati primitif karena disebut jahiliyah. Salah. Jahiliyah itu bukan berarti nggak punya duit. Banyak yang punya duit jahiliyah. Nah, ini kemudian Allah memberikan isyarat bahwa Rasul yang utus di tengah lingkungan dengan modal yang sangat rendah itu ternyata bisa mengangkatnya pada level yang sangat tinggi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka begitu rendah, yang disebut dengan fi dhalalin mubin, dhalal mubin lagi. Kesesatan yang nyata. Itu begitu rendah, itu bisa diangkat ke level yang sangat. Dan itu secara historis, artinya fakta historis kalau kita membaca bagaimana masyarakat Arab itu berkembang dalam 23 tahun masa dakwah Rasulullah SAW. Atau karena Rasulullah SAW menyebut bahwa Khulafa Rasyidun itu perpanjangan dari periode nubuwah, berarti plus 30 tahun, taruhlah dalam 50 tahun, baca baik-baik fakta historis, apa yang terjadi dengan masyarakat Arab di Jazirah Arab, yang kemudian imbasnya itu bahkan sampai keluar Jazirah Arab. Apa yang terjadi? Dalam 50 tahun, kemajuan yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Di semua lini, di semua aspek. Dan itu karena apa? Karena sang Rasul yang diutus itu di tengah lingkungan yang sangat-sangat terbatas itu ternyata melakukan aktivitas yang disebut di situ ada 4. Yatlu alaihim ayatihi tilawatul ayat. Ini secara epistemologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Untuk perubahan itu ada pijakan yang pasti. Secara epistemologi ada sumber kebenaran yang murni. Yatlu alaihim ayati. Ayat-ayat Allah itu sampai disebutkan Rasulullah SAW hanya membacakan. Beliau enggak menambah, enggak mengurangi. Apa yang beliau terima dari Allah itulah apa ada yang dibacakan. Yatlu alaihim ayati. Ini penting. Kebangkitan dimanapun membutuhkan kekuatan atau landasan epistemologis. Harus punya pijakan sumber kebenaran, apa itu yang benar, apa itu yang salah. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran, menggali kebenaran. Apa perangkat-perangkat yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai kebenaran. Apa yang terbangun dari kebenaran ini. Metode berpikir, paradigma, dan seterusnya. Itu luas sekali. Jadi masyarakat Muslim yang tentu saja awalnya mayoritas Arab itu tumbuh memang betul-betul atau lahir gitu ya, dan tumbuh dari wahyu, dari interaksi manusia dengan wahyu. Bukan karena ada latar belakang budaya, kemudian ada apa lagi, bukan. Islam bukan agama budaya, salah. Sumber secara epistemologisnya bukan budaya. Coba budaya apa istilahnya bebersih aja kan sudah bertentangan dengan logika kita. Di tengah lingkungan yang sulit air, gitu. Kan ayat tayamum atau ayat wudu duluan? Itu kan yang paling mudah. Ayat wudu atau ayat tayamum duluan? Wudu duluan syariatnya atau tayamum duluan? Wudu duluan kan. Padahal itu kan di tengah lingkungan yang sebenarnya air menjadi masalah besar. Kan logikanya kan tayamum duluan. Kalau itu hanya memang mengikuti gitu persoalan atau latar belakang.
lingkungannya. Yatlu alaihim ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ini menjadi aktivitas yang sangat fundamental. Karena bisa dikatakan ini pengkondisian. Orang-orang yang akan diubah itu, yang akan dididik itu punya latar belakang. Dalam Al-Quran udah jelas kok, jahiliyah latar belakangnya. Pra-Islam itu jahiliyah. Dan itu bukan hanya Arab, tidak terbatas pada orang-orang Arab. Jahiliyah itu universal sifatnya. Abul Hasan Al-Nadawi dalam kitab Sirah Nabawi yang beliau tulis itu beliau memaparkan itu ketika menjelaskan bab jahiliyah itu. Artinya Arab jahiliyahnya bagaimana karakternya, karakter jahiliyah Persia bagaimana, karakter jahiliyah India, kan beliau itu orang India, ulama India. Bagaimana karakter Eropa, bagaimana karakter Afrika, bagaimana. Ya paling ada perbedaan-perbedaan permukaan, tapi substansinya sama. Nah, jahiliyah ini kan persoalan yang dibawa oleh orang-orang yang hendak dididik oleh Rasulullah SAW untuk menerima atau menjadi manusia baru. Maka tazkiyah menjadi sangat penting. Jadi tazkiyah itu di satu sisi sterilisasi, di sisi lain tazkiyah itu sendiri adalah bagaimana penanaman nilai-nilai baru itu berjalan dengan benar, dengan kemudian efektif, dan kemudian menghasilkan hasil yang optimal. Itu tazkiyah. Ini aja sudah aktivitas pendidikan. Uizakihim. Bahkan seorang filosof yang masih hidup sampai hari ini, Profesor Thaha Abdurrahman, mengatakan dalam bahasa Arab pendidikan itu kan sering disebut dengan istilah tarbiyah. Kata beliau sebenarnya kurang tepat. Karena tarbiyah itu dalam Al-Quran atau dalam Islam ditempatkan pada fase awal. Kama rabbayani saghira. Tarbiyah itu di tahap awal. Tapi kalau secara keseluruhan yang pas adalah tazkiyah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya education, bahasa Indonesianya pendidikan, bahasa Arabnya yang paling tepat itu tazkiyah. Karena tazkiyah itu ada makna tanmiyah, ada makna numu. Zaka yazku itu di antara pemaknaannya itu adalah tumbuh. Dan tumbuh itu tidak ada limit, tidak ada batas. Kan gitu. Dan tazkiyah ini menjadi sangat penting sebelum kemudian memasukkan ilmu di situ, pengetahuan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada dua klasifikasi di sini, yaitu ulum al-kitab dan ulum al-hikmah. Ilmu al-kitab, Alkitab di sini Al-Quran, dan ilmu al-hikmah. Sederhananya ilmu hikmah itu ilmu terapan, yang sering juga diistilahkan ilmu keduniaan. Ini penting, apalagi sekarang ketika ada arus atau gelombang yang positif, gelombang taubat lah, yang sering disebut hijrah atau apa. Di satu sisi, di sisi lain kadang-kadang offside, berlebihan. Udah, hidup ini yang penting agama benar, akhirat bahagia. Artinya anak-anak tuh belajar ilmu agama aja. Ilmu dunia itu ini aja lah gitu, artinya sambilan aja lah, atau sambilan, atau bahkan menganggap itu ilmu barat, nanti gitu. Ini istilah ini terminologi berusaha mengelirukan. Sejak kapan terbangun padanan
ilmu dunia itu ilmu barat. Emang lebih dulu keberadaan ilmu dunia atau keberadaan barat, istilah barat? Istilah barat pun yang dimaksud pasti barat abad pertengahan ke sini. Karena istilah barat dalam wacana, dalam khazanah historis Islam, Masyrik dan Maghrib, barat itu Islami. Kan wilayah Masyrik, wilayah Timur, dan wilayah Maghrib. Dan itu lebih dulu dari Eropa. Istilah barat Eropa itu belakangan, setelah Islam. Dalam Islam, sejarah Islam baca aja. Wilayah Islam itu secara umum, dalam turos kita terbagi dua, Masyrik dan Maghrib. Indonesia nggak dihitung, karena belum ketahuan, nggak masuk peta. Kan biasanya Masyrik itu kan dari mulai, biasanya gitu. Pemisahnya itu Mesir. Sehingga Mesir itu diperdebatkan masuk Masyrik atau Maghrib, dan gitu. Nah, artinya Timur Masyrik, Jazirah Arab, Syam, terus ke timur, Kaukasus itu udah masuk. Kalau Georgia, Armenia udah masuk. Kemudian Asia Tengah, gitu ya. Iran, Afghanistan, yang disebut dengan Sind pada zaman itu. Kemudian terus Turkistan, gitu. Itu udah masuk tuh Masyrik. Memang yang belum tersebut Indonesia, bahwa itu Masyrik gitu maksudnya. Ulama Masyrik, ulama Maghrib gitu. Tapi kalau Libya, kemudian Tunis, Jazair, Maroko dan sekitarnya gitu ya. Terus naik ke Andalus, Spanyol, Portugal, itu Maghrib. Begitu, barat. Nah, itu dia. Jadi kita itu mengistilahkan aja keliru. Itu ilmu-ilmu barat. Maksudnya ilmu Spanyol, Andalus itu. Kan nggak apa-apa. Oke. Padahal yang kita sebut dengan ilmu dunia, kemudian ilmu barat, itu adalah bagian dari ulum al-hikmah. Dan itu bagian dari bidang keilmuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kita memang nggak bisa kemudian bertanya, emang Rasulullah ngajarin kimia? Ya jangan begitu cara berpikirnya. Emangnya ilmu dunia itu hanya kimia atau fisika atau apa? Itu makan nanti belakangan. Maksudnya dalam dunia Islam menjadi concern kaum muslimin itu setelah era ini, setelah era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun. Ya kan masing-masing masa ada ininya, dan tentu saja bukan sekedar masa, tapi lokasi, coverage area, periode nubuwah dan khilafah Rasyidah itu masih terbatas, belum bersentuhan dengan ilmu-ilmu itu yang sudah lebih dulu berkembang, terutama di Eropa, di Persia, India dan seterusnya. Tapi begitu kemudian semakin sempit jaraknya, bahkan banyak wilayah-wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Islam, kan kaum muslimin langsung bersentuhan. Ibnul Haisam dengan lensanya, dengan kemudian dan lain-lain lah. Jabir bin Hayyan dengan fisikanya, dengan kimianya, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari ulum al-hikmah. Sehingga yang penting di sini ketika kita membaca surah Al-Jumu'ah ayat 2, yang jelas-jelas di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pengutusan Rasulullah SAW itu kemudian apa yang dilakukan atau aktivitas Rasulullah SAW dengan kerasulannya ternyata adalah tilawatul ayat, tazkiyah, ta'lim al-kitab, dan ta'lim al-hikmah. Nah, ini artinya atau menurut pandangan saya, aktivitas Rasulullah SAW itu kalau kita bahasakan seutuhnya adalah pendidikan. Kan aktivitas dakwah mengajak orang masuk Islam pun juga adalah pendidikan sebenarnya. Dan itu yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh
Rasulullah SAW membentuk, membangun penerus kader dengan yang disebut dengan aktivitas pendidikan. Nah, sekarang kalau kita kemudian atau ketika kita semua, saya yakin tahu bahwa tugas kerasulan itu, status kerasulan berhenti pada Rasulullah SAW. Tapi tugas kerasulan itu kita warisi. Artinya kita menanggung beban dan tanggung jawab untuk melanjutkan misi kerasulan. Berarti yang ada di pundak kita, yang kita usung di pundak kita, sebenarnya adalah isu besarnya adalah pendidikan. Kalau ada di antara kita yang menganggap pendidikan itu, pendidikan bukan bidang saya, pendidikan bukan ranah saya akan masuk pendidikan. Sebenarnya kita mengkhianati warisan dalam arti tugas kerasulan itu. Kita ini tidak bisa lepas, pada kenyataannya tidak bisa lepas dari aktivitas pendidikan. Saya kan orang IT. Emangnya orang itu bukan bapak apa? Ya kalau dia nikah kemudian punya anak, ya kan dia bapak. Nggak punya anak sekalipun dia punya istri. Emangnya suami tidak punya kewajiban terhadap istri gitu? Ada kewajibannya. Itu kewajiban apa? Itu sebenarnya kewajiban pendidikan. Kewajiban orang tua kepada anak. Bahkan tadi menggunakan kama rabbayani shaghira. Itu adalah pendidikan. Jadi kalau profesi kita masing-masing itu adalah perangkat yang kita miliki untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi aktivitas kita seharusnya bobotnya adalah pendidikan. Ya belum lagi kalau kita lebarkan keluar rumah, tetangga, lingkungan, kemudian keluarga besar. Itu semua sebenarnya adalah pendidikan. Bagaimana tidak kita sebut pendidikan? Kalau kita sadari dari awal bahwa yang namanya mencari ilmu itu fardu ain atau fardu kifayah? Mencari ilmu itu fardu ain atau fardu kifayah? Dalilnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu paling clear itu. Secara tekstual itu udah gak bisa ditakwil itu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardhah. Jelas menggunakan istilah fardhah. Fardu sudah nggak bisa ditakwil itu. Fardhatun ala kulli muslim. Sekarang di situ ada nggak batasannya, limitnya berapa tahun sampai dapat ijazah apa, ada nggak? Nggak ada. Kata fardhah ala kulli muslim di sini mutlak, nggak terikat, nggak terbatas. Berarti sepanjang hidup lifetime kita itu harus fardu. Jadi nggak ada istilah kita mau udah tua lah, ayo. Ini dari mana nih? Pendalilannya bagaimana nih? Bahwa karena sudah tua, jadi nggak perlu lagi mencari ilmu, atau dimaklumi kalau tidak mencari ilmu. Atau kemudian gini, kadang-kadang bahasnya, Ustaz, jangan terlalu kenceng lah ilmunya, terlalu banyak. Kita udah tua. Itu nggak bisa alasan itu. Ya secara pedagogis bisa lah. Tapi pada dasarnya tidak ada alasan bagi orang yang sudah tua untuk kemudian katakanlah yang santai-santai aja, yang menghibur. Ilmu kok menghibur gitu. Terhibur tapi tetap jahil itu bukan taklim itu. Ala kulli hal. Jadi artinya ketika talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dan muslim di sini bukan jenis kelamin ya, sehingga kemudian yang ibu-ibu kan marah, kok kami nggak masuk, nggak muslimatin? Ya Allah, emangnya kata dalam bahasa Arab itu selalu untuk menunjukkan jenis kelamin apa? Kan enggak. Kalau itu alasannya puasa Ramadan tuh hanya wajib untuk laki-laki. Sebentar lagi Ramadan.
Coba ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina, ayo, itu laki-laki perempuan. Kan perempuan mah nggak amanu, amanna, kan gitu. Kutiba alaikum. Nah, kalau perempuan itu kum laki-laki perempuan, laki-laki. Kalau perempuan alaikunna. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Laki-laki lagi. Min qablikunna. Kan kalau alasannya itu berarti puasa Ramadan itu hanya wajib untuk laki-laki. Kan gitu. Kan repot kalau kayak gitu. Enggak begitu. Muslim di sini adalah identitas, jeans, gitu loh. Yang membedakan dari yang tidak Muslim. Jadi siapa yang diwajibkan berpuasa, gitu ya? Ya otomatis kewajibannya Muslim. Enak dong ya orang kafir itu tidak wajib puasa. Maksudnya orang kafir kalau puasa nggak sah gitu aja maksudnya, bukan berarti kemudian enak aja nggak berdosa karena menjalankan perintah Allah. Tapi kan dia sudah paket kafir, tidak beriman dasarnya. Kan gitu. Ya berdosalah mereka. Tapi maksudnya kalau orang kafir puasa, tetap nggak sah. Nggak dapat pahala, gitu loh. Jadi itu maksudnya. Jadi di sini mencari ilmu itu wajib untuk semua. Dan itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Berarti sebenarnya sekali lagi, apapun profesi kita, kesibukan kita, sebenarnya secara bobot tidak boleh lepas dari pendidikan. Apalagi yang di luar pekerjaan itu. Itu kita harus concern dengan dunia pendidikan. Maka Kutab Bandung Barat itu tidak boleh hanya menjadi katakanlah kesibukan utama Miftah, Randy, Muarif dan lain-lain. Kenapa? Ya kan mereka lah yang memang bertanggung jawab terhadap pendidikan kan gitu di wilayah Bandung Barat. Lah terus orang tuanya, ya saya udah nyerahin anak kan gitu. Ya nggak bisa begitu. Konsepnya nggak begitu. Semua yang ada, entah itu secara fisik gitu ya, lingkungan fisik, ataupun budaya, ataupun apapun, itu harus menjadi pendidikan. Nah, dan disinilah kemudian tidak berjalannya pendidikan, kunci besarnya adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini kunci besarnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang tanpa kecuali, artinya di level apapun, posisinya dimanapun, statusnya apapun, itu adalah ra'in. Riayah di situ. Dan riayah itu bisa menjadi padanan dari tarbiyah ataupun tazkiyah. Karena makna riayah itu memberi perhatian, mengayomi, melindungi, memastikan kecukupan, dan seterusnya. Orang yang ada di lingkungannya atau di bawah tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap orang dengan statusnya sebagai ra'in akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi atau yang berada dalam wilayah riayahnya. Dalam lingkungan kecil Rasul memberikan contoh. Seorang laki-laki, suami. Laki-laki apalagi suami.
di dalam rumahnya itu, artinya rumahnya itu adalah teritori riayahnya. Siapapun dan apapun yang ada di dalamnya. Dan dia bertanggung jawab atas semua yang ada dalam wilayah teritorinya. Fisik ataupun abstrak. Seorang wanita, dalam hal ini istri, ra'iyatun fi baiti zawjiha. Begitu juga istri. Terlebih ketika suami harus keluar rumah. Kan otomatis, pada dasarnya kan begitu, laki-laki harus keluar. Kecuali WFH. Tapi kalau WFH juga nggak mungkin memperhatikan semua isi rumah. Tetap saja di situ istri menjadi penting. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, Artinya jangankan di rumahnya sendiri, di rumah suaminya. Artinya kalau rumah itu bukan miliknya sekalipun, bukan betul-betul sebagai SHM-nya atas nama milik si istri, suami, dia tetap bertanggung jawab. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Terus semua. Artinya jangankan RT gitu loh, yang ngurusin rumah orang juga sekaligus, lingkungan maksudnya. Apalagi bupati, gubernur, presiden, lebih lagi. Akan ditanya, nah ini ya. Maka dalam pendidikan ini terhadap anak, kan anak ada dalam teritori orang tua. Berarti seorang ayah, pertama kali ya sebelum seorang ibu tentu saja, bertanggung jawab terhadap operasional dan kelangsungan pendidikan anaknya. Jadi kalau maaf kalau yang SPP-nya nunggak tanpa alasan gitu loh, nunda maksudnya, padahal punya, ini udah kehilangan riayahnya. Sudah bukan lagi disebut ra'iyah. Gitu ya. Atau kenapa nunggak pendidikan anaknya? Karena malas mencari rezeki. Oh, itu bukan ra'in, itu udah kehilangan unsur riayahnya. Karena pendidikan adalah unsur yang harus sangat diperhatikan, apalagi dalam pertumbuhan anak. Anak sedang beranjak menuju fase belajar bertanggung jawab. Lah sang ayah itu kan yang harus menjadi modelnya dalam bertanggung jawab. Sehingga yang pertama kali dilihat oleh anak ketika sedang belajar menjadi sosok yang bertanggung jawab itu adalah ayahnya, orang yang sangat bertanggung jawab. Jangankan SPP, tanya Ustadz Miftah, apa aja yang kurang sih di KBB ini? Gitu. Salah duduk kan Ustaz? Oh gitu ya? Ya nggak apa-apa. Tinggal dibenerin, Ustaz. Tinggal begitu. Kalau ada seorang suami dalam hal ini, ya, dalam tanda petik tidak menaruh perhatian yang sepatutnya kepada istri, maka dia kehilangan unsur riayah. Artinya dia kehilangan kualitas atau kekurangan namanya. Kualitas bahkan kemudian kompetensi. Mas'uliyah atau tanggung jawab. Ini persoalan saya. Kita semua mendidik anak itu karena kita ingin anak itu tumbuh. Dan ketika dia semakin dewasa, semakin tampak gitu, kemampuannya untuk bertanggung jawab. Kan memang mau tidak mau begitu. Anak itu prosesnya tuh untuk itu. Disusui, kebergantungan, disapi. Kan akhirnya begitu. Semakin tumbuh, kemudian dari mumayyiz jadi mukallaf. Sudah bertanggung jawab langsung kepada Allah atas perbuatannya, ini dosa atau pahala, kan gitu. Anak itu kan sudah 12 tahun, 13 tahun sudah di posisi itu. Kan ketika kepada Allah aja bertanggung jawab, apalagi kepada dirinya sendiri untuk urusan kamarnya, gitu ya.
Enggak selalu orang tuanya yang ngurusi kamarnya. Ini berarti anak ini mau mayiz melulu nih. Enggak mau kalaf gitu. Apalagi kemudian inisiatifnya untuk mengerjakan yang baik, gitu ya. Kekuatan penolakannya terhadap segala yang mungkar, kan itu yang kita inginkan dari anak kita. Dan itu maksudnya adalah tanggung jawab, mas'uliyah. Maka kunci dari pendidikan itu mas'uliyah. Coba Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat. Kita ambil saja dua sisi gitu ya, yang kelihatannya berhadap-hadapan secara ekstrim. Tapi dalam konteks pendidikan itu ada benang merah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang kaya dengan sahabat yang miskin. Bagaimana Rasulullah SAW mendidiknya? Apakah Rasulullah SAW pernah bilang kepada para sahabat yang pengusaha dan kaya, udahlah, dunia melulu, kapan akhiratnya? Pernah nggak Rasulullah ngomong gitu kepada para sahabat yang kaya? Pernah nggak Rasulullah mempermasalahkan aktivitas bisnis para sahabat pengusaha ataupun kaya? Pernah nggak? Loh, jangan dianggap ini enteng. Karena hari ini saya sering dengar, Ustaz, saya mau pensiun dini, kenapa? Dunia melulu, Ustaz. Udahlah, akhirat lah. Udah usia segini mah, gitu ya, jadi marbot, gitu ya. Makanya sekarang ngejar nih. Pokoknya sampai usia sekian, closingnya sekian. Supaya kemudian setelah itu tinggal nikmati, tinggal akhirat. Ini masuk sekuler nih. Dia nggak ngerti. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah. Kapan pensiun dari bisnis? Ketika meninggal mereka sudah pensiun. Ada nggak di antara mereka yang pensiun bisnis? Nggak ada. Utsman bin Affan itu meninggal di usia 80-an tahun. Baca keterangan Ibnu Sa'ad. Ketika meninggal, berapa angka warisan yang ditinggalkannya? Itu ada data di Ibnu Sa'ad, walaupun belum seluruhnya. Thalha bin Ubaidillah juga demikian. Abdurrahman bin Auf sampai wafatnya berbisnis. Dan lagi-lagi berapa warisannya? Abdurrahman bin Auf istrinya 4. Bukan ini aspek uswahnya, bukan ini maksud saya. Karena kalau udah masalah warisan, istri 4 itu penting. Maksudnya ketika kita punya data bahwa istrinya menerima sekian. Berapa jatah istri dalam warisan? Berapa? 1/8. Oke. Itu status istri atau kan istri bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 itu maksudnya. 1/8 itu kan total. Selama dia istri masih 1/8, bukan masing-masing 1/8. Nah, ini dia juga harus tahu. Kan bisa salah tuh. Jadi kalau 4, 1/8 dibagi 4, kan begitu. Nah, itu maksud saya. Kalau punya anak. Kalau punya anak, ya jelas lah konteksnya. Nah, Abdurrahman punya anak masalahnya. Nah, dalam satu riwayat dinyatakan bahwa warisan Abdurrahman bin Auf itu kan macam-macam. Ada properti, ada uang, ada macam-macam, ada ternak. Ini yang dinarnya saja. Ada yang menyebutkan masing-masing mendapatkan 8.000 dinar. Lumayan. Sekarang 1.000 dinar kan 10 miliar tuh. Jadi kalau 8.000 dinar itu berarti 80 M. Ini ketika Abdurrahman bin Auf meninggal. Dan nggak ada satupun yang dikecam oleh Rasulullah SAW. Jadi yang masalah itu bukan, kok kamu kaya banget sih? Keterlaluan kayaknya, kebanyakan duitnya. Udah kurangi bisnisnya, nggak begitu. Oke, sekarang. Sebaliknya, gitu ya. Ada sahabat yang miskin. Walaupun saya sering mengatakan istilah kaya dan miskin yang kita gunakan hari ini enggak cocok untuk diterapkan pada para sahabat. Enggak cocok. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya mau meneladani sahabat gitu, sahabat yang miskin. Dengan miskin hari ini enggak benar keteladanannya. Salah dia meneladani sahabat yang miskin.
Sekarang, sahabat yang dianggap miskin siapa? Sebut satu. Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, Abu Dzar Al-Ghifari. Sekarang pertanyaannya, sebagai orang miskin, Abu Dzar Al-Ghifari punya duit atau tidak? Tuh, itu aja udah aneh. Sekarang nggak cocok. Orang miskin punya duit. Enggak, sekarang duitnya banyak atau tidak? Ayo, bingung mulai, semakin bingung. Abu Dzar Al-Ghifari itu banyak atau enggak duitnya? Hah? Banyak atau sedikit? Mulai ragu nih. Ketahuan nggak belajar sirah dengan baik. Duitnya banyak. Abu Dzar Al-Ghifari miskin, oke, saya terima. Tapi duitnya banyak loh. Dan ini sudah nggak bisa diterapkan sekarang. Loh, Abu Dzar itu muhajirin atau ansar? Muhajirin. Oke, masuk muhajirin ya jelas ya, sahabat muhajirin. Sekarang sejak zaman Umar, kan Abu Dzar meninggalnya di zaman Utsman. Sejak zaman Umar, Abu Dzar Al-Ghifari itu sebagai muhajirin dapat tunjangan nggak dari negara? Kan ada tunjangan di zaman Umar. Berapa? Muhajirin tunjangannya per tahunnya berapa? 400 sampai 500 dinar. 5 miliar per tahun. Ayo, ada orang miskin punya duit 5 miliar per tahun? Sekarang sudah nggak ada. Makanya kalau sekarang ada orang, oh saya ingin meneladani sahabat miskin, oke, ikuti siapa yang paling miskin, Abu Dzar, silahkan. Setidaknya punya duit 5 miliar setahun, tapi miskin hidupnya. Ayo, bingung. Orang miskin sekarang punya duit 5 miliar, nggak kebayang untuk jadi Abu Dzar. Abu Dzar itu kesehariannya memang gaya hidupnya gaya hidup miskin, cara hidupnya, tapi duit mah banyak. Kan duit banyak itu bisa cepat habis kalau disedekahkan masalahnya. Sekarang orang miskin punya duit banyak disedekahkan enggak? Seluruhnya. Enggak kebayang. Susah maksudnya itu. Oke. Jadi begini. Kenapa para sahabat yang kaya oleh Rasulullah SAW tidak pernah dikecam? Memang pada dasarnya memang salah orang menjadi orang kaya. Emang kekayaan itu haram? Kan enggak. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan indah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan thayyibati minar rizki yang baik-baik. Siapa yang mengharamkan? Qul hiya lil ladzina amanu. Katakan orang beriman itu boleh mendapatkan perhiasan Allah yang indah. Itu berapa sih nilainya, harganya? Kan semua yang ada di langit bumi ini kan milik Allah. Artinya kalau cuma sekedar punya Ferrari satu malah itu mah biasa lah, orang lain juga punya. Gitu istilahnya. Nggak kaya segitu mah. Kan gitu. Nggak kaya-kaya amat. Qul hiya lil ladzina amanu, itu boleh dinikmati oleh orang beriman dalam kehidupan dunia. Kok kenapa boleh untuk orang beriman dunia? Karena orang kafir biasanya kan itu kan bermewah-mewahan dan sebagainya. Khalisatan, dan di akhirat nanti hanya orang beriman yang boleh. Itu. Jadi apa alasan Rasulullah mengecam sahabat yang kaya? Kan nggak ada alasan. Terus orang yang miskin bagaimana? Dan bukan berarti Rasulullah SAW lebih mencintai orang miskin, sahabat miskin karena dia miskin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling dicintai Rasulullah SAW? Di luar keluarga ya? Abu Bakar. Abu Bakar. Itu ijma itu. Semua sepakat. Loh kenapa enggak Abu Dzar? Karena Abu Dzar lebih miskin. Karena masalahnya bukan karena miskin. Bukan. Nah, kenapa bisa begitu para sahabat? Para sahabat itu ketika kaya mereka tahu apa tanggung jawab saya terhadap kekayaan saya. Kenapa saya menjadi kaya? Kenapa saya terus menjadi pengusaha? Kenapa saya terus trading istilahnya? Kenapa terus meraih keuntungan-keuntungan gitu yang begitu besar? Karena tahu kekayaan yang besar saya bisa konversi untuk menyelesaikan proyek-proyek umat, termasuk proyek-proyek Rasulullah SAW yang memang membutuhkan uang yang sangat besar, di mana orang miskin tidak mungkin berkontribusi di situ. Ketika terjadi
krisis air minum, air bersih di Madinah. Dan itu di awal-awal hijrah. Kan ini masalah yang tidak bisa ditunda, air minum. Para sahabat muhajirin susah minum air Madinah, hanya satu yang cocok, air dari Bi'ru Rumah. Yang jadi soal, itu milik siapa? Dalam satu riwayat, itu milik Yahudi. Dan dia menjualnya, makan susah, minum harus beli. Bagi Rasulullah SAW itu problem besar. Sekarang mah kita sudah menjadi normal. Pada beli karena itu beli air minum. Padahal bagi Rasulullah masalah besar. Karena air itu nggak ada yang menciptakan. Makanan mah kita olah. Ya kan? Prosesnya. Lah air, pemberian Allah. Kok masa harus beli dalam arti mahal? Gitu. Makanya Rasulullah umumkan, siapa yang bersedia membeli air Bi'ru Rumah, sumur rumah, maka Allah akan menggantikannya dengan mata air di surga. Harganya berapa? 2.000 dinar. 20 miliar dibayar oleh Utsman bin Affan. Dan dari situ persoalan krisis air satu lingkungan Madinah terselesaikan. Ini nggak bisa mengandalkan sahabat yang miskin di sini. Nggak bisa. Maka yang kaya tahu ada celah-celah itu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kaya. Bayangkan ketika Rasulullah SAW harus berhadapan dengan Romawi dalam perang Tabuk, jaraknya 800 km. Rasulullah SAW mengumumkan, ini masalahnya jaraknya aja 800 km. Pulang pergi sudah 1.600 km. Perjalanan hampir 2 bulan, lebih kurang. Totalnya 2 bulan. Kemudian harus naik kendaraan, artinya harus ada kendaraan, harus ada perbekalan untuk 2 bulan. Jumlahnya 30.000 pasukan. Anggaran negara nggak ada. Nggak cukup APBN. Defisit. Rasulullah nggak ngutang. Kan sekarang mana? Ngutang kan. Solusinya kan ngutang. Naikin pajak atau ngutang. Dua-duanya nggak dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang dipakai oleh Rasulullah apa? Ini dia. Modal sosial. Rasulullah sudah mendidik para sahabatnya. Untuk apa kau bekerja? Untuk apa kau punya harta? Untuk apa kau nyimpan harta? Maka Rasulullah mengatakan, man jahaza jaisyal usra. Siapa yang bisa berkontribusi, menyumbang untuk terlaksananya perang ini, Tabuk ini, maka baru diumumkan gitu aja. Utsman itu datang. Ini Utsman aja kita contoh. Sahabat yang lain bawa. Abu Bakar membawa seluruh kekayaan yang dimilikinya, Umar membawa 50% kekayaan yang dimilikinya, yang bisa dibawa. Kalau sawah mah nggak bisa dibawa. Utsman datang. Satu kantong awalnya. Dituangkan Rasulullah SAW, cering, 1.000 dinar, 10 miliar. Coba kalau KBB ngumumkan, ini ada gini. Berapa sih, Set? Itu cuma 20 M kan, gitu kan. 2 orang selesai itu. Kalau Utsman. Loh, ini kan masalahnya perjalanan jauh, perlu kendaraan. Utsman datang, ya Rasulullah, menurut Ibnu Hajar, 700 ekor unta. Unta itu kendaraan yang paling optimal pada masanya. Nggak ada lebih dari unta kan? Itu yang dimiliki. Jadi kan kalau KBB itu hanya membutuhkan kendaraan operasional, ya start itu ke dealer yang itu deh, ambil Pajero kok 2 kayak, Fortuner 2, cukup nggak? Nah gitu. Senyum Ustaz Muarif. Mana Ustaz Muarif? Kabur Ustaz Muarif. Selesai itu. Lah, masalahnya kita kan nggak ada orang yang kayak gini. Atau susah nyarinya. Jadi memang ada pengusaha-pengusaha kelas kakap itu memang dari awal saya memang menargetkan keuntungan sekian besar karena ada proyek-proyek umat yang tidak mungkin diselesaikan dengan dana yang kecil. Ini masalahnya. Itu datang. Habis ngambil Pajero. Jangan-jangan baru transaksi nih saya. Ya kalau alam Bandung Barat kayaknya cocoknya memang 4x4 lah Ustaz. Jangan Avanza lah. Nggak akan cocok. Itu gitu loh. 700 ekor unta. Lagi-lagi menurut Ibnu Hajar 300 ekor kuda perang. Kuda perang 300 ekor. Loh 1 ekor kuda perang itu sudah berapa sekarang harganya? Zaman itu aja di kisaran 80 dinar. Hampir 1 M.
Enteng banget ya. Untuk satu proyek loh. Untuk Tabuk. Kan Utsman bukan hanya sekali itu. Artinya setiap kali ada momen, setiap kali ada proyek itu selalu begitu. Jadi persoalan-persoalan besar umat itu terselesaikan dari semua aspeknya. Ini semuanya adalah samrah, ini adalah hasil dari pendidikan. Rasulullah SAW itu dalam pendidikan contohnya terhadap para sahabat yang laki-laki, standar pencapaiannya jelas. Bagaimana melahirkan laki-laki, sebagaimana dalam Al-Quran, qawwam semuanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu intinya adalah bertanggung jawab. Intinya bertanggung jawab. Seorang laki-laki itu harus tampil sebagai orang yang mampu untuk bertanggung jawab dengan segala keeleganannya, kegagahannya, dan sebagainya. Kalau qawwam itu pertama, nggak mungkin pelit. Ini ada mama yang dengar ya? Ada di atas. Oh, ada di atas. Alhamdulillah dengar. Nggak mungkin pelit. Berapa nafkah Rasulullah SAW untuk istri-istrinya? Ini biasanya yang sering diungkapkan itu adalah nafkah Rasulullah SAW untuk istrinya di fase awal Madinah, di mana kadang-kadang gitu ya, ada gandum paling untuk 2 hari, hari ketiga sudah tidak ada lagi roti. Itu betul, riwayat itu betul. Kadang-kadang tidak ada apa-apa kecuali 1-2 butir kurma. Bahkan kadang-kadang hanya ada cuka, sampai Rasul mengatakan ni'mal idamul khal. Oh, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sampai ada salah tafsir. Kalau begitu cuka adalah lauk terbaik menurut Rasulullah SAW. Itu salah paham. Bukan, cuka bukan lauk terbaik bagi Rasulullah SAW. Bukan. Ketika adanya itu, Rasul mengatakan itulah yang terbaik. Tapi bukan berarti secara keseluruhan yang terbaik. Berarti kan Rasulullah selalu mengutamakan cuka gitu. Enggak, Rasulullah SAW pernah makan ayam, Rasulullah pernah makan daging, Rasulullah pernah makan bahkan paha depan sapi, kambing. Dan itu bukan hanya 1. Riwayat di Jironah 2 makannya. Ayo, sekali makan 1 aja berapa ya kalau beli sekarang? Lumayan itu. Kayaknya lebih deh 1,5 kilo dagingnya. Gitu. Atau kadang-kadang Rasulullah SAW pernah itu di rumahnya itu sampai 3 purnama tidak ada yang dimasak. Itu semua betul. Tapi apakah 10 tahun itu selalu begitu setiap harinya? Nah ini dia. Itu pun karena alasan memang karena Rasulullah SAW tidak punya. Bukan karena Rasulullah pelit, na'udzubillah. Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang diutamakan, diprioritaskan, atau memang karena sangat terbatas. Tapi begitu setelah selesai Khaybar, pada tahun ke-7, kemudian Fatu Mekah, kemudian di situ ada Fai dari Fadak, dari Wadi Qura dan seterusnya. Apa kata Umar? Dalam keterangan Umar, kana yaddakhiru li ahlihi qutasan. Rasulullah SAW itu dari hasil panennya itu bahkan bisa menyiapkan kebutuhan logistik untuk keluarganya setahun ke depan. Jadi di bulan Januari ini sudah ditransfer ke rekening istrinya untuk sampai Desember. Cocok kan? Cocok kan? Ya lumayan lah, kalau 15 juta, ibu-ibu cukup nggak? 15 juta kurang? Ya udah nanti kompromikan aja lah, tambah dikit. Setidaknya 180 juta kan di Januari, kan lumayan tuh. Ada unsur ketenangan yang lebih. Kan begitu. Kana yaddakhiru li ahli qutasana. Ini kata Umar. Dan berapa jumlahnya? Menarik. Dari hasil Khaybar saja itu 80 wasak kurma, 40 wasak kalau tidak salah gandum. Sekitar totalnya 120 wasak. 1 wasak itu berapa? Nilainya berapa? 1 wasak itu 60 sa'. 1 sa' itu nilainya berapa? Kan gitu. Itu kalau dirupiahkan ngeri kalau itu jumlahnya. Hitung aja, coba carilah.
itu bisa per istri itu per bulan itu bisa ratusan juta kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan. Karena memang nilai rupiah lemah. Itu persoalan. Ala kulli hal. Makna qawwam itu luar biasa. Rasulullah SAW itu menunjukkan, ya saat beliau punya, gitu loh. Ya betul-betul sesuai dengan kepunyaannya. Beliau tidak memaksakan diri memang. Yang penting kita harus tahu riwayatnya. Ketika Rasulullah SAW begitu terbatas, itu kapan? Dan dalam keadaan seperti apa? Begitu Rasulullah SAW punya hasil melimpah setelah Fathu Khaybar itu tahun ke-7. Walaupun kadang-kadang Rasulullah SAW tetap kehabisan. Kenapa? Karena kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari luar, beliau minta istrinya dulu untuk memenuhi. Nanti beliau ganti. Makanya kisah Rasulullah SAW atau riwayat yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi. Karena apa? Karena beliau meminjam, sebenarnya bukan minjam, beli al-bai' ila ajal. Jadi transaksi beli makanan untuk menggantikan makanan yang dipakai dari istrinya itu, gitu ya, untuk menggantikan itu. Makanya Rasulullah SAW beli, tapi tidak punya duitnya saat itu, maka beliau menggadaikan baju besinya. Ingat, ada keterangan kalau tidak salah dalam riwayat Ibnu Majah atau An-Nasai, saya lupa. Yang jelas, berapa nilai pinjaman gandum itu, berapa nilainya? Sekitar 1 atau 2 dinar saja. Apa yang digadaikan Rasulullah? Baju besi. Baju besi itu nilainya berapa? 48 dinar saat itu. Bayangkan, itu artinya Rasulullah mampu atau tidak mampu? Beliau transaksi cuman sekitar 2 dinar, yang digadaikan 48 dinar. Sebenarnya bukan tidak punya. Kan kalau mau beliau jual dulu aja itu baju besinya. Tapi memang beliau maunya dengan cara itu. Transaksi itu. Siapa bilang Rasulullah SAW itu begitu, katakanlah memprihatinkan sepanjang hidupnya? Enggak. Yang paling mudah itu begini, secara umum ya. Rasulullah SAW itu dermawan atau tidak? Oke. Tadi, Rasulullah SAW pelit atau tidak? Kalau orang tidak pelit dan kemudian dikenal sangat dermawan, kira-kira punya banyak nggak sih? Masa disebut dermawan tapi kemudian nggak punya? Ini gimana dermawanannya kalau nggak punya? Masa ya dermawan tapi yang dikasih punya orang? Ya bukan dermawan namanya. Disebut dermawan itu karena mengeluarkan apa yang dimiliki, memberi yang dimiliki. Itu aja sederhananya. Kan begitu Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita punya data, Rasulullah itu ngasih berapa sih? Apa aja yang dikasihkannya, ngasih berapa? Baru kita kaget. Ini karena beliau qawwam. Beliau bertanggung jawab terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap cucu bahkan. Terhadap para sahabat yang ada di sekitarnya, yang selalu melekat dengan beliau, yaitu siapa? Ahlus Suffah. Para sahabat secara umum, tetangga-tetangganya. Siapa yang tidak mendapatkan perhatian, kepedulian, pengayoman dari Rasulullah SAW? Enggak ada. Ini yang harus kita bangun. Sejatinya laki-laki itu adalah qawwam, dan qawwam artinya bertanggung jawab. Memang yang kita butuhkan kemudian adalah fikih qiwamah. Apa saja sih tanggung jawab itu? Nah, itu sih pendalaman. Ada Ustaz Miftah insyaallah melanjutkan. Barangkali dari saya itu dulu, untuk kemudian tadi katanya ada bincang-bincang, bahkan judul besarnya bincang-bincang. Ini bukan bincang-bincang nih. Mangga Ustaz Miftah. Baik, jazakallah Ustaz. Ya sebetulnya luar biasa. Baru satu pertanyaan saja jawabannya sudah panjang Ustaz. Jadi saya rasa tidak adil kalau pertanyaannya saya ambil semua gitu. Tidak kalau 4 pertanyaan nanti sampai asar Ustaz atau sampai maghrib. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan para ayah maupun bunda bisa juga nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu Ustaz mungkin menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi berkaitan dengan bagaimana
pendidikan dalam Islam itu menjadi kata kunci dari dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin mengawali pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin Ustadz, kira-kira apa batasan antara thawabit atau al-asalah di dalam syariat kita ini dengan hal-hal yang sifatnya mu'asyirah atau mutaghayyirah ya. Contohnya lebih khusus dalam pendidikan gitu ya. Karena tadi mungkin kita bahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat, mendidik keluarganya. Ya. Kalau kita implementasikan dalam konsep pendidikan yang ada saat ini, Ustaz, apa poin-poin yang kira-kira memang harus terjaga keutuhannya dan apa saja kira-kira yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman yang ada saat ini mungkin. Nah itu. Baik. Memang ini dua sisi yang sangat penting harus diperhatikan. Karena kita di satu sisi ketika kita beruswah kepada Rasulullah SAW bukan berarti kita nyemplung gitu ya ke masa beliau, ke situasi di mana beliau berada dan kemudian hanya berada di situ seakan-akan itulah masalah kita. Jadi kita memaksakan permasalahan kita itu sama dengan masalah yang ada di masa Rasulullah, itu keliru. Itu keliru. Dalam mempelajari sirah nabawiyah secara umum, saya sering mengatakan jangan pernah memfotokopi sirah nabawiyah. Bahwa kita hidup zaman ini, oke, karena kita beruswah kepada Rasulullah SAW, kita fotokopi saja. Apa yang di masa Rasulullah kita terapkan di masa kita. Seperti fotokopi, itu keliru. Karena apa? Pertama ya kita semua pasti setujulah bahwa banyak hal yang sekarang atau karena hukum perkembangan gitu ya. Banyak hal yang kita alami hari ini, terutama yang menjadi tantangan kita hari ini, yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Berarti kan di sini ada kekosongan, gitu loh. Juga sebaliknya juga tidak sepenuhnya salah, bahwa ada beberapa hal di masa Rasulullah SAW yang tidak ada di masa kita, gitu loh. Sehingga tidak otomatis bisa diterapkan, gitu loh. Jangankan masa kita. Kan ada ungkapan walaupun saya belum betul-betul mentahqiq ya gitu ya kesahihannya. Ada pertanyaan yang diungkapkan kepada Ali, ya keluhan lah kayak curhatan kayak kita. Kok zaman kan tahulah zaman Ali kan ada sudah mulai banyak persoalan yang tidak terjadi di masa sebelumnya. Kok di zamanmu ini kita gini-gini amat gitu, nggak seperti di zaman Umar, gitu. Ali kan jawabannya cerdas. Karena di masa Umar orang-orangnya itu kayak aku. Di zaman aku orangnya kayak kamu, gitu. Artinya kan ada syarat yang tidak terpenuhi maksudnya di situ kan, dan itu tidak bisa kita paksakan, kan gitu. Nah, pertanyaan Samifta menjadi sangat bernas di sini. Berarti kalau gitu kita harus tahu mana yang sifatnya permanen, yang fundamental dan permanen, gitu ya, yang absolut. Mana yang sifatnya fleksibel, gitu ya. Atau yang bisa dikompromikan. Nah, dalam pendidikan yang paling utama yang harus kita dapatkan adalah konsep. Konsep pendidikan Rasulullah apa? Kalau kita tidak mendapatkan konsepnya, kita hanya mengambil bagian-bagian tertentu atau parsialnya, kita tidak akan bisa mengkreasikan gitu sebuah pendidikan nabawi dalam kehidupan kita. Contohnya begini, saya sering ditanya begini, atau mirip begini tanya, bagaimana kita bisa membiasakan anak di pagi hari sebagaimana Rasulullah SAW membiasakan anak-anak di pagi hari? Saya sebagai orang yang peminat sirah nabawiyah, sampai saat ini saya nggak bisa jawab. Mencari penanganan Rasulullah SAW kepada anak-anak di pagi hari itu harus bagaimana? Artinya secara teknis, praktis teknisnya, tipsnya gimana gitu? Wah bingung. Kalau memang harus mendapatkan itu, karena sejauh ini saya belum menemukan riwayat yang secara persis memenuhi pertanyaan itu. Menjawab saya.
Tapi bukan berarti persoalan itu tidak bisa terselesaikan kalau kita punya gambaran besarnya, konsepnya. Gitu. Kita sering memandang bahwa pendidikan Rasulullah itu seakan-akan Rasulullah SAW itu bahkan sebagai pelaku tunggal dalam pendidikan. Bagaimana Rasulullah mendidik anak, bagaimana Rasulullah mendidik ini, bagaimana Rasulullah mendidik perempuan. Di zaman Rasulullah SAW atau semasa Rasulullah hidup, Madinah dalam skala besar, baik itu secara dalam batasan fisiknya, Madinah sebagai kota, ataupun Madinah sebagai di situ lingkungan budaya dan lain sebagainya, itu semua di-create oleh Rasulullah SAW sebagai lingkungan pendidikan. Ini konsep. Jadi bukan hanya Rasulullah SAW yang menjadi pusat aktivitas pendidikan, sementara para sahabat, ya ini bukan tugas Rasulullah. Saya makan apa? Enggak begitu. Enggak begitu. Sekarang, apakah dengan ribuan sahabat di Madinah, Rasulullah SAW bisa bersentuhan secara intensif dengan setiap sahabat? Secara sederhana ya, itu memungkinkan nggak? Kan nggak memungkinkan. Artinya interaksi para sahabat dengan sesama sahabat itu jauh lebih intensif dengan masing-masing mereka dengan Rasulullah SAW. Maka bagaimana kemudian lingkungan besar ini adalah lingkungan pendidikan. Semua orang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Dimanapun dia berada, di wilayah rumahnya, wilayah tetangganya, dalam aktivitasnya, semua. Apalagi kalau bertanya, Rasulullah SAW mendidik para sahabat yang muda gimana? Secara teknis, praktis, itu nggak mudah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, yang namanya Abdullah semua itu. Ada Usama bin Zaid, kemudian ada Bara bin Azib, ada Sa'id al-Khudri, dan lain-lain lah. Itu kan sahabat junior. Mereka itu hampir semuanya itu, Zaid bin Sabit, itu kan yang ditolak di perang Badar, di perang Uhud. Karena belum sampai 15 tahun. Kan gitu kan. Itu bagaimana mereka tumbuh. Bagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan mereka. Wah, susah kalau pertanyaannya detail, praktis. Emang mereka sahabat-sahabat ini, yang junior-junior ini, setiap hari intensif dengan Rasulullah? Kan enggak. Tapi lingkungan Madinah itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini berpikir, wah, ya pokoknya anak saya dididik di KBB lah, masuk KBB itu harus dididik. Nah, terus lingkungan rumahnya, lingkungan sekitarnya, ini kita bicara belum lagi konten yang dia terima, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tonton, apa yang dia baca, itu kan harus menjadi satu instrumen pendidikan yang sama, yang satu frekuensi. Bahkan saya perlu sampaikan fakta ini. Kadang-kadang Rasulullah SAW kurang lebih menerima laporan aja hasil pendidikan sahabatnya. Ini garis besarnya begitu. Contohnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu kan lahir sebagai bayi pertama, laki-laki pertama yang lahir dari kalangan muhajirin setelah hijrah. Artinya di tahun pertama hijriah. Dalam satu riwayat disebutkan Abdullah bin Zubair itu berbaiat kepada Rasulullah SAW saat berusia 7 atau 8 tahun. Kan ketika Rasulullah wafat dia baru 10 tahun. Loh, tahu nggak bobot berbaiat? Jadi Rasulullah menceritakan SAW lagi duduk, datanglah Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Ya Rasulullah, bayini, baiatlah aku. Apa itu baiat? Bobot baiat itu komitmen seutuhnya kepada Islam. Bahwa aku, maksudnya di usia 7 tahun atau 8 tahun itu, aku siap berkomitmen dengan Islam dalam semua aspek. Coba bayangkan, anak 7 tahun, 8 tahun, itu sudah, kalau sekarang bobotnya, sudah melewati anak S1. Sekarang banyak S1 masih ya antara mumayyiz dengan mukallaf. Masih dibangunin orang tuanya, sholat subuh, masih banyak kan.
Abdullah bin Zubair 7 tahun, 8 tahun. Lah itu kan emangnya setiap hari karena itu dididik Rasulullah ada modul untuk Abdullah bin Zubair? Ya ada persentuhan, cuman kan tetap aja tidak seintensif dengan ayahnya, dengan ibunya Asma bin Abi Abu Bakar dan Abdullah bin Zubair. Ini dia. Jadi lingkungan Madinah, nah, kita harus menciptakan lingkungan itu. Lingkungan KBB, nggak mesti lingkungan sekolah yang terbatas. Orang tuanya, wali santrinya ada dalam satu grup yang membicarakan secara intensif tentang isu-isu pendidikan. Kan sekarang mudah dengan adanya medsos itu, dengan adanya WhatsApp atau grup-grup itu. Yang penting jangan diisi dengan portal berita lah, gitu. Udah capek itu mah. Ada khusus grup pendidikan gitu. Kemudian sekolah-sekolah di sekitarnya, guru-guru di sekolah yang lain, ataupun orang yang punya concern terhadap isu-isu pendidikan. Yuk satu grup, yuk kita bicarakan masalah-masalah isu pendidikan ini. Sehingga kemudian anak kita itu kemudian penerima manfaat dari lingkungan ini. Gitu. Itu konsep itu perlu. Oke, satu. Tentu konsep itu harus dibangun di atas nilai. Nah ini dia, nilai-nilai pendidikan. Di sini ada Ustaz Mu'arif. Saya tahu baru menerima buku terbaru Falsafah Tarbiyah Islamiyah. Itu isinya nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi tanya Ustaz Mu'arif berkali-kali. Karena itu sangat fundamental gitu, dalam pendidikan Islam. Contohnya kalau kita bicara tentang perangkat yang Allah berikan kepada kita untuk menemukan kebenaran. Ada 3, wahyu, akal, dan indra. Wahyu, akal, dan indra itu memang 3 perangkat, tetapi itu membentuk satu keutuhan. Tidak boleh dipisahkan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Apalagi dibenturkan. Enggak, dalam Islam enggak perlu akal karena sudah ada wahyu. Memangnya akal dengan wahyu itu pada dasarnya berbenturan? Dasarnya enggak berbenturan. Wahyu itu Allah turunkan, akal itu Allah berikan. Lah, justru yang dibutuhkan adalah bagaimana terbangun hubungan antara akal dan wahyu, bahkan dengan indra, untuk mencapai kebenaran, untuk menghasilkan pengetahuan, mencapai kebenaran. Kan itu. Lah sekarang ada yang membenturkan. Enggak, dalam beragama kita nggak perlu pakai akal. Lah kamu belum mukallaf dong kalau begitu. Lah emang syarat mukallaf apa? Salah satunya berakal kan? Ya. Itu dia. Itu yang istilahnya fundamental, itu yang sifatnya absolut. Nah, baru kemudian apa yang, di luar yang fundamental tadi ya pada dasarnya itu bisa masuk dalam ranah yang fleksibel, yang bisa dikompromikan, karena intinya di situ adalah masalah pendekatan, metode, gitu, cara-cara, atau kemudian pengembangan instrumen-instrumen, perangkat-perangkat. Itu menjelas. Dan yang jangan lupakan, tantangan. Tantangan yang kita hadapi jelas banyak sekali yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi di masa Rasulullah SAW. Maka tentu saja harus ada pendekatan-pendekatan. Salah satunya, walaupun masih terkait dan pada inspirasi, aktivitas pendidikan itu dari dulu. Saya sering mengungkapkan sih, saya nggak tahu di lingkungan ini sering mendengar atau pernah mendengar. Pendidikan atau aktivitas pendidikan Islam, narasinya itu mahal. Maka jangan pernah berpikir pendidikan Islam itu murah, gitu. Mahal. Sejak kapan pendidikan Islam murah? Ini artinya orang tidak tahu sejarahnya, ahistoris. Kalau dia pelajari perjalanan pendidikan Islam, itu mahal, nggak ada yang murah. Mahal. Pendidikan Islam itu, operasional pendidikan Islam itu mahal. Jadi jangan berharap murah. Kalau KBB ini murah berarti salah. Tidak sesuai dengan manhaj. Mahal tapi gratis. Nah, tentu ini perlu diuraikan, dan insya Allah saya akan membuat semacam kelas webinar lah untuk menjelaskan itu.
Karena itu saya gali dari perjalanan panjang pendidikan Islam yang kemudian melahirkan peradaban besar. Itu karena dua itu, mahal tapi gratis. Mahal tapi gratis. Sekarang ini problemnya kalau gratis itu murah gitu. Salah. Mahal tapi gratis. Bagaimana mahal dan gratis itu bisa berjalan? Sekali lagi itu adalah hasil ekstrak dari pembacaan saya terhadap sejarah peradaban terutama pendidikan Islam. Selalu gitu. Kunjungilah beberapa madrasah di Fes, di kota Maroko. Keluar sedikit dari Qarawiyyin. Kalau tidak dapat membayangkan bahwa Qarawiyyin itu dulu adalah madrasah dan sampai sekarang juga berfungsi sebagai universitas. Keluar dikit ke sebelah kiri kemudian kanan ada Madrasah Al-Tari. Tentu dulu lebih besar dari itu, tapi itu bagian bangunan intinya. Kalau masuk ke situ tanpa latar belakang pengetahuan sebelumnya, akan mengira ini dulu adalah bekas bagian dari istana atau kalau sekarang itu hotel bintang 6 atau bintang 7. Padahal itu adalah madrasah. Dan itu sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak kebayang kalau ini mahal. Mahal, tapi gratis. Itu intinya. Nah, kurang lebih begitulah. Wallahualam. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya ya. Jadi banyak PR buat kita khususnya para ayah, ya, walaupun para bunda juga mungkin yang hadir ya, ini jadi PR pembahasan kita ke depannya berkaitan tentang tema pendidikan ini. Jazakumullah Ustaz. Insya Allah mungkin berikutnya adalah diskusi tambahan, barangkali dari para ayah serta para bunda ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dipersilahkan mungkin untuk pertama berapa pertanyaan Ustaz? Adanya aja dulu ya. Silakan Pak tadi. Iya, kebetulan Ustaz. Ustaz terkait tugas Rasulullah SAW tadi ada 3 ya, membacakan ayat-ayat, mensucikan, lalu kemudian mengajar ya, kitab dan hikmah. Mungkin untuk poin yang pertama dan ketiga ada gambaran yang jelas. Nah, untuk yang poin kedua Ustaz, mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa aktivitas Nabi SAW itu mensucikan sahabat-sahabat itu seperti apa? Itu saja Ustaz. Mau ditampung dulu Ustaz atau langsung? Langsung aja. Baik. Singkatnya mungkin begini. Tazkiyah itu ada materi tazkiyah. Jelas Rasulullah SAW menjelaskan tentang yang disebut atau diklasifikasikan oleh ulama tentang akhlak, tentang amal al-qalb, amalan hati. Para ulama mengklasifikasi seperti itu. Nah, itu bagian dari materi, gitu ya, materi ajarnya. Tapi tentu saja tidak berhenti di materi ajar kalau bicara tazkiyah. Ketika saya katakan tadi bahwa Madinah itu adalah lingkungan pendidikan, termasuk aktivitas-aktivitasnya, maka sebenarnya tazkiyah itu adalah praktek kehidupan nyata. Artinya Rasulullah SAW itu dalam memiliki, kalau bahasa kita sih program, tapi kan ini kan kehidupan masyarakat yang normal, artinya bukan kayak sekolah gitu kan. Sekolah kan bisa merancang program, tapi kalau kehidupan mah kan yang ngalir aja kan, aktivitas aja. Nah, aktivitas itu, aktivitas yang berjalan harian itu, rutinitas itu adalah menjadi materi tarbiyah, materi tazkiyah Rasulullah SAW. Contoh. Pernah dengar kisah Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid cekcok. Itu 2 sahabat cekcok. Manusiawi, dalam kehidupan nyata manusiawi aja kan. Jangan sampai ada yang berpikir, kok bisa ya sahabat bisa berselisih dengan sahabat. Loh, malah saya heran kalau ada yang berpikir begitu. Justru itu bukti bahwa pada dasarnya para sahabat itu tidak maksum. Pada dasarnya kan gitu.
Atau bahkan mereka dasarnya manusia biasa. Cuman mereka pencapaian-pencapaian dalam banyak aspek itu levelnya tinggi sekali. Tapi kalau kemudian ada kurang-kurangnya, itu yang membuat kita menganggap, oh memang mereka manusia biasa. Jadi Abdurrahman bin Auf dengan Khalid itu pernah cekcok. Penyebabnya dalam sebuah misi, gitu ya. Khalid bin Walid itu, dan itu belum lama masuk Islam, dipercaya oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan ke Bani Jadimah. Khalid bin Walid melakukan katakanlah manuver-manuver yang dianggap oleh kebanyakan orang secara umum itu sudah melampaui batas, gitu ya. Yang vokal sekali di situ adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf menduga ini punya latar belakang masa lalu, artinya ada dendam masa jahiliyah. Kan Khalid baru masuk Islam. Abdurrahman ingin meluruskan Khalid. Kenapa? Karena Bani Jadimah itu pernah punya masalah. Sebenarnya bermasalah bukan hanya dengan Khalid, termasuk dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu punya pengalaman sebelum masuk Islam, sepulang dari berdagang ke Habasyah, ke Afrika bersama ayahnya, bersama Utsman bin Affan dan ayahnya, dan bersama keluarga Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, Faqih bin Mughirah, gitu ya. Nah, Faqih bin Mughirah itu tewas dalam perampokan oleh Bani Jadimah. Khalid bin Walid itu ketika menyerang Bani Jadimah itu dianggap berlebihan, dan Abdurrahman bin Auf tahu persis, engkau bawa masa lalu ini, artinya nggak benar, jihad di jalan Allah nggak begini. Khalid nggak terima. Atas dasar apa engkau menilai itu? Awalnya kemudian terjadilah ribut. Nah, Khalid itu memang orangnya pede banget. Itu kemudian dalam cekcoknya dengan Abdurrahman bin Auf itu sampai di satu titik. Apalagi dia merasa aku punya latar belakang, pada dasarnya keluargaku lebih terhormat dari Abdurrahman bin Auf. Iyalah Bani Makhzum, kan gitu. Kemudian di masa jahiliyah maksudnya. Kemudian dalam hal ini dia yang dipercaya oleh Rasulullah sebagai panglima, kan gitu. Dia merasa lebih tinggi, kemudian merendahkan Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan lagi debat adu argumentasi. Abdurrahman bin Auf melihat ini udah semakin berlebihan, dia ngadu ke Rasulullah SAW. Dipanggil semuanya, Rasulullah kemudian naik mimbar. Beliau langsung mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan pernah ada yang merendahkan sahabat. Dalam hal ini, ya Khalid ataupun Abdurrahman ya sahabat, tapi kan konteksnya bisa dipahami. Antara Abdurrahman dengan Khalid, bagi Rasulullah siapa yang lebih dekat? Ya jelas Abdurrahman lah. Khalid bin Walid masuk Islamnya baru masuk Islam. Artinya Khalid, hati-hati dalam hal ini. Kau nggak bisa merendahkan Abdurrahman bin Auf dengan apapun yang kau miliki, karena sejatinya dia lebih tinggi darimu, lebih dulu masuk Islam. As-sabiqun la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi. Ini untuk semua orang loh. Demi Allah, kata Rasulullah, lau anna ahadakum, kalau kalian, arti yang belakangan masuk Islam, apalagi kita, jangan tanya kalau gitu. Lau anna ahadakum, kalau seorang di antara kalian menyumbang, bersedekah emas segede gunung, coba cek di AI berapa berat gunung Uhud, berapa juta ton gunung Uhud, emas. Demi Allah, kalau ada seorang di antara kalian dibandingkan dengan sahabat-sahabat senior bersedekah seberat gunung Uhud, itu enggak setara dengan sekepal tangan sahabat. Itu tazkiyah. Pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal? Ini sama-sama sahabat senior. Bilal latar belakangnya budak, kita tahu semua. Kemudian dimerdekakan Abu Bakar. Abu Dzar itu tokoh dari Ghifar, bukannya Al-Ghifar. Dalam namanya juga cekcok, emosi lagi. Abu Dzar kelepasan menyebut Bilal itu dasar anak
perempuan berkulit hitam. Dalam jelas, konteksnya jelas, merendahkan. Bukan ngasih fakta. Fakta iyalah. Ibunya Bilal memang berkulit hitam, tapi kan bukan masalah fakta di sini. Yabnatas sauda. Intonasinya itu bisa dipahami. Orang lagi debat kok, bukan ngasih fakta. Bilal nggak terima, lapor ke Rasulullah SAW. Dipanggil Rasulullah SAW. Dipanggil kemudian dikonfirmasi, betul terjadi. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Ayyartahu bi ummi. Engkau merendahkan, menganggap Bilal itu hina karena dia terlahir dari seorang ibu berkulit hitam. Apakah itu yang membuat dia terhina? Ayyartu bi ummi. Abu Dzar, yang kau lakukan ini jahiliyah. Inna kamru'un fika jahili. Ini masih ada unsur jahiliyah. Itu tazkiyah. Jadi langsung dengan praktek, dengan aktivitas gitu loh. Itu. Maka dalam pendidikan di lembaga itu perlu bahwa semua aktivitas dalam lembaga itu ataupun aktivitas keseharian itu harusnya menjadi materi pendidikan tazkiyah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Selain misalnya berbusa-busa menjelaskan apa itu kesombongan, apa itu definisi ini, definisi itu nggak apa-apa sebagai pengetahuan. Tapi kalau itu tidak meresap menjadi pengamalan dan pengalaman, wah itu bukan tazkiyah namanya. Jadi pengetahuan kan gitu. Nah itu. Dan tentu saja kalau tazkiyah aspek amalia itu lebih banyak ketimbang aspek teori. Gitu loh. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala. Baik, jazakallah khair. Mungkin terakhir, Bang. Mikir tadi barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Sabit dari Tirta Insani. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Kota Bandung Barat. Dan secara pribadi semoga Allah jaga kesehatan. Amin. Semuanya. Kasih Sobari. Ini pertemuan kedua dengan Ustaz Sobari di bulan September kemarin. Alhamdulillah saya berkesempatan ketemu waktu di Madinah. Oh, masya Allah. Ya, saya bilang rumah saya di dia. Oh, Saya bilang rumah saya di Bandung Barat. Ternyata 5 menit dari rumah saya. Alhamdulillah saya ketemu ada ketua di sini. Ya, dan pertanyaannya sebenarnya satu tema. Tadi saya mau tanyakan terkait dengan poin kedua di surat Al-Baqarah tadi, seperti saya sudah sampaikan. Pertanyaan saya sekarang masih berhubungan dengan tadi terkait dengan aktivitas tazkiyah. Mungkin kalian juga pernah mendengar gitu ya, dalam peradaban Islam dalam sejarah kan poin kedua ini ada dalam gerakan tasawuf. Mungkin sekarang istilah tasawuf sudah macam-macam konsepsinya, tapi dulu ketika ya zaman kemasan Islam sudah gerakan tasawuf itu kan ya luar biasa pengaruhnya seperti itu. Nah ini terus dengan tadi penjelasan Sobari terkait dengan materi tazkiyah di keseharian. Nah, apakah gerakan tasawuf yang mungkin salah satu konsepnya adalah dengan dengan zikir-zikir tertentu itu masih dianggap perlu untuk hadir hari ini? Misalnya ya kan dengan zikir-zikir kumpul banyak orang gitu. Ini apakah masih dianggap perlu atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara istilahnya asal, akar, dan far'a dan cabang. Artinya apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok tasawuf atau faham tasawuf itu kan dasarnya sebenarnya ijtihad untuk melatih atau meriyadhahkan beberapa fundamental akhlak dalam Islam supaya kemudian menjadi bagian dari kebiasaan. Tapi
Ini fara. Artinya ini bukan satu-satunya cara atau pendekatan. Artinya bisakah tanpa itu kita melatih akhlak? Sangat bisa. Karena pada dasarnya pendekatan ini bukan satu-satunya pendekatan dan tidak sejak awal ada. Itu ijtihadi sifatnya. Gitu. Yang jadi repotkan sekarang itu kalau kita ekstrim-ekstriman. Kelompok tasawuf menganggap gitu ya, kamu tidak bisa yang disebut dengan islah al-qulub, memperbaiki, melunakkan hati kecuali melalui tarekat. Apalagi kemudian nanti karena tarekat banyak melalui tarekat kami. Itu semakin ekstrim itu kan. Mengklaim bahwa tazkiyah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan pendekatan tasawuf tertentu, karena tasawuf sendiri tadi kan sudah jelas betul sejarahnya, banyak persepsinya, kemudian pada akhirnya bahkan banyak bentuknya kemudian. Nah, itu berlebihan kan, karena itu fara, itu cabang. Asalnya kan nggak begitu. Artinya kalau kita kembali ke asalnya dan kemudian melakukan pendekatan, kan di sini nggak ada yang baku, nggak seperti sholat subuh 2 rakaat gitu. Bagaimana tazkiyah? Kan nggak bisa seperti sholat subuh 2 rakaat gitu. Artinya itu bukan ritual kan pada dasarnya. Artinya kita kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan yang lain, itu saya sah saja. Menurut saya sah saja, dan bahkan itu adalah asalnya. Asalnya tidak dibatasi dengan cara seperti apa, gitu loh. Jadi bagi saya itu bukan satu patokan, gitu loh. Apalagi keharusan, gitu. Pada dasarnya, karena kembali ke asalnya itu adalah sesuatu yang terbuka, gitu. Melatihnya gimana? Bahkan tadi bertasawuf, walaupun itu kita pakai istilah tasawuf, gitu ya. Bertasawuf itu bisa dilakukan dengan program pendidikan dan aktivitas harian pendidikan. Ya terlepas dari masalah memaknai istilah tasawufnya kemudian. Tapi kita kan kembali ke tazkiyahnya sebagai akar, gitu ya. Dari yang kemudian berkembang menjadi istilah tasawuf. Itu intinya. Tidak ada keharusan, bahkan tidak juga menjadi patokan, gitu ya, pendekatan-pendekatan tersebut. Sah sekali untuk kemudian kita melakukan dengan cara yang berbeda. Bahkan memang asalnya tidak begitu. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, mungkin kita beri kesempatan juga untuk ummahat yang di atas, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oh, mic-nya sudah ada di atas, silahkan. Nah, mangga silahkan. Alhamdulillah. Kalau begitu mungkin Ustaz ada titipan pertanyaan juga melalui WhatsApp barusan. Ada 150 apa Ustaz? Apanya? Pertanyaannya. Dijadiin buku bisa. Baik. Ada pertanyaan Ustaz dari salah satu wali murid juga. Nah ini lebih ke tataran teknis juga. Sebetulnya mungkin barangkali kalau bisa disampaikan langsung, mangga ya. Tapi saya yang sampaikan aja mungkin ya. Beliau bertanya, pada masa Golden Age umat Islam, Baitul Hikmah merupakan salah satu mercusuar keilmuan. Maka langkah yang perlu saya lakukan, maksudnya saya beliau gitu ya, sebagai akademisi yang bekerja pada perguruan tinggi negeri untuk mencapai kebesaran Islam sebagaimana Islam pernah berjaya. Jadi apa mungkin yang perlu ataupun kontribusi apa yang bisa beliau sumbangkan di posisi beliau saat ini? Saya tidak tahu latar belakangnya, maksudnya lembaganya apakah mendukung dengan dana yang unlimited atau tidak. Karena kalau Baitul Hikmah itu hampir unlimited, bisa dikatakan lah ya. Kalau saya membaca gini contohnya, Baitul Hikmah dulu di era mulai dari Abu Ja'far al-Mansur, tapi betul-betul memuncaknya di zaman Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Itu bahkan ada, karena waktu itu kebutuhan untuk mendapatkan manuskrip itu menjadi penting, bahkan ada divisi khusus untuk pencarian manuskrip ke seluruh penjuru dunia. Gitu loh. Karena waktu itu kan manuskrip menjadi persoalan besar. Lah, artinya yang seperti ini ada nggak di lembaganya disiapkan? Enggak. Kan pertanyaan apa yang bisa dilakukan gitu. Sekarang punya keleluasaan apa saja nih. Belum lagi kemudian dana risetnya.
di zaman Al-Ma'mun kan otomatis ada penerjemahan ya, dan penerjemahan tuh nggak sekali. Bisa jadi penerjemahan pertama kasar, dihaluskan, direvisi gitu loh. Nah pokoknya penerjemahan itu ketika berhasil dilakukan, gitu. Kalau nggak salah, aduh saya lupa namanya, Qarah siapa gitu. Itu dikenal kaligrafinya itu gede-gede pada zaman itu. Di satu sisi memang jadi sorotan. Kenapa gede-gede? Karena berarti satu halaman itu hanya memuat berapa kalimat kan? Artinya enggak, ya beda kalau kecil-kecil kan, lebih banyak lagi. Jadi yang seharusnya taruhlah, yang seharusnya 200 halaman menjadi 300 halaman kan? Itu karena kebijakannya ketika selesai terjemahan itu akan ditimbang berapa beratnya buku hasil terjemahan itu, maka diganti, dikonversi dengan emas. Tuh contohnya gitu. Ya atau asik penerjemah itu kalau saat itu. Sekarang penerjemah kan termasuk yang paling menderita di antara mata rantai penerbit. Kan gitu. Oke. Nanti kemudian di situ ada pustakawannya. Salah satu saya menerjemahkan buku tentang Baitul Hikmah Mas, jadi saya tahu data-data itu. Pustakawannya itu gaji per bulannya itu 1.000 dinar, 10 miliar. Lumayan. Jadi sebelum meneliti itu udah dapat itu semua gitu. Nah, jadi saya susah untuk menjawab apa yang bisa saya lakukan. Yang paling bisa saya sampaikan, tekuni terus apa yang menjadi kepakaran, gitu ya. Sampai pada titik apa? Saya fardu ain di situ. Artinya saya tidak boleh meninggalkan dan tidak boleh tidak mendalami. Karena kalau saya tinggalkan atau saya tidak mendalami, maka ilmu ini akan mandek dan manfaatnya akan terbatas. Dan saya dosa di situ. Bangun perasaan itu. Tentu kalau kemudian nanti jadi karyanya di mana ya, tergantung fasilitas yang ada, optimalkan aja yang ada. Saya nggak tahu itu lembaganya memberikan keluasan seperti itu atau enggak. Ya nggak usah seperti ya separuhnya aja. Gitu. Makanya era kebesaran Islam itu, ya itu tadi saya katakan, nggak salah kan? Pendidikan Islamnya dan semua turunannya itu mahal. Tapi gratis. Kenapa? Karena kalau ada orang masuk ke Baitul Hikmah, di situ ke perpustakaannya. Coba bayangkan, perpustakaannya katakanlah lengkap. Guru besarnya kalau bahasa kita dalam berbagai bidang ada di situ. Jadi kalau orang secara personal mau konsultasi, lah sekarang konsultasi kepada expert dalam bidang kedokteran, bayar berapa di Singapura coba? Per jam kan? Atau jangan-jangan per setengah jam? Kan gitu. Per jam sekian bayarnya. Ini gratis. Kemudian dia mau membaca, kemudian ada yang tidak dipahami, dia langsung bisa tanyakan dan bisa jadi tanya kepada penulisnya. Kalau tidak salah Imam Al-Farra dalam bahasa itu kan ditugasi oleh, kalau tidak salah, itu sampai dikurung kalau nggak salah 3 atau 6 bulan. Nggak boleh keluar kecuali untuk sholat, untuk apa gitu ya, yang sangat darurat, supaya menyelesaikan permasalahan dalam kaidah bahasa Arab. Gitu loh. Jadi karya itu. Kita makan nggak jadi karya itu karena situ semuanya kemudian waduh. Lah itu. Jadi kemudian orang mau baca. Ketika dia ada hal yang tidak paham, dia bisa tanya ke ahli. Kemudian di situ ada labnya juga. Bahkan ada observatorium juga di situ kalau untuk astronomi kan gitu. Kedokteran ada juga nih, ada rumah sakitnya juga dekat situ. Kemudian kalau dia mau menulis atau mencatat, dia tinggal ada satu ruang di situ untuk penelitian atau untuk menulis. Kertasnya, penanya itu disediakan, iPad-nya sudah tersedia, ininya sudah tersedia. Dia mau makan, dapurnya udah nyiapkan. Semuanya bisa diantar by request. Itu Baitul Hikmah. Makanya kenapa orang-orang menyebutnya sebagai golden age itu karena banyak faktor. Kan gitu. Buatlah jadi 10 kali 10 aja di Kota Bandung Barat yang kayak gitu. 10 meter kali 10 meter gitu. Ya, insya Allah lah. Dari request dan Marif. Udah request. Nah itu dia. Jadi optimalkan aja kepakarannya itu sampai pada tahap saya fardu ain di sini. Saya fardu ain di sini. Karena kita membutuhkan itu. Kita itu sebenarnya membutuhkan itu. Nanti tinggal setiap pakar itu bersinergi dengan yang lain untuk menghasilkan karya yang lebih
kompleks. Allah Ta'ala. Super terakhir Ustaz. Katanya ternyata akhwat ada satu. Fadhol silahkan. Ke 150 ini Mas Asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk di Umahat Ustaz. Ya. Jadi kalau di Kutapan Barat ini ada kayak grup santri. Grup apa nih? Apa ya? Grup Diskusi. WhatsApp atau grup Forum. forum? Ya, ada Offline online? offline harusnya, tapi nanti ada grup WhatsApp-nya. Oh, Jadi ada beberapa program memang yang diperuntukkan untuk wali santri kan. Kalau di Kutab itu memang 1 bulan sekali memang diwajibkan untuk kajian kayak gitu Ustaz. Jadi kalau ada kurikulumnya untuk iya. Terus ada grup para ayah gitu ya, yang memang juga seperti dididik dulu gitu ya untuk kawamahnya gitu. Sebelum anak-anaknya benar-benar belajar di sini. Kemudian ada grup umahatnya juga. Nah, untuk di grup umahat ini kalau boleh jadi Ustaz mohon arahan atau gambaran seperti apa baiknya arahan untuk kami di umahat yang anak-anaknya belajar di kitab dia yang secara garis besar pembelajaran di kitab adalah untuk menanamkan keimanan ya, menumbuhkan karakter. Kalau saya membayangkan seperti itu. Nah, untuk di grup atau forum umat ini apa gitu ya arahan yang paling mendasar yang baik untuk kami lakukan, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kalau menurut saya dalam banyak hal antara ummahat dengan para ayah itu nggak ada bedanya kan, artinya yang dibutuhkan gitu. Ada irisan yang sangat besar sekali. Apakah itu juga atau ini yang betul-betul spesifik khusus untuk ummahat kan gitu pertanyaannya. Saya dari nada-nadanya kan yang pengen kayak spesifik banget untuk ummahat. Saya juga bingung kalau spesifik banget untuk ummahat itu. Materi apa ya? Karena dalam apalagi yang terkait dengan pendidikan anak dan sebagainya pada dasarnya beririsan banget gitu ya. Beririsan banget gitu. Mungkin yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana mengoptimalkannya dulu nih forum ini kan. Artinya forum ummahat ini dari mulai intensitasnya terus kemudian ketika memang ada target yang diinginkan gitu ya, target pencapaian, otomatis sebenarnya mau tidak mau harus bikin kurikulumnya supaya kalau memang ini sebulan sekali atau seminggu sekali? Sebulan sekali itu kan berarti dalam setahun cuma 12 ya maksimal gitu. Belum libur juga nggak nyampe tuh kalau ada liburnya paling juga 10. It's okay lah kalaupun sebulan sekali. 10 kali pertemuan itu mencapai apa kan gitu. Ya di situ jelas ada yang bisa diukur gitu ya. Artinya secara kuantitatif tapi juga jelas harus ada yang kualitatif gitu. Jangan sampai yang penting menurut saya jangan sampai forum sudah dibuat, aktivitas sudah rutin, tapi kemudian pencapaiannya itu kayak nggak jelas gitu loh ya. Artinya terlalu general dalam segala hal. Judulnya kurang lebih mirip meningkatkan iman dan takwa. Artinya nggak ada salah yang dengan judul ini. Cuman ketika judulnya selalu mirip-mirip begitu, kita tuh bingung ukurnya. Lalu meningkatkan tingkatannya di mana gitu loh. Nah kan gitu. Nah ini dia yang penting gitu ya. Jadi secara kuantitatif dan kualitatif ada lah gitu yang kemudian direncanakan. Sehingga biasanya berarti aktif itu berapa tahun? Kan sepanjang anak di sini berarti ya rata-rata. Belum lagi anak keduanya nanti masuk. Anak pertama konuni 2 gitu kan. Masuklah gitu awal 1. Kan itu tambah lama lagi tuh. Kan gitu. Sehingga kemudian dalam sekian tahun itu ada pencapaian-pencapaian. Nah tentu tinggal kalau begitu apa saja, wah ini sudah masuk pembahasan kurikulum dong. Nah ini ada Ustadz Mu'arif ini ya lagi-lagi. Karena Ustadz Mu'arif Ustadz Hendy biasa ngobrol kurikulum dengan kita di Rumah Sirah itu. Gitu. Jadi intinya itu sih arahan umumnya seperti itu, tinggal diturunkan
dalam bentuk kurikulum yang ingin dicapai atau apa yang ingin dicapai melalui kurikulum itu dalam 1 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nah gitu ya. Dan nggak ada masalah kalau kemudian kan nanti ada yang baru, ngulang lagi, ya nggak apa-apa. Ilmu diulang tuh nggak ada yang salah, bahkan perlu. Murojaah itu salah satu kunci sukses dalam belajar. Rinso aja diulang-ulang 5 menit aja kita nggak protes, ilmu masa protes. Bahkan seharusnya murojaah itu kunci sukses dalam pendidikan. Insya Allah selalu ada yang baru ketika kita murojaah. Pasti ada tambahan. Wallah. Baik, jazakallah Ustadz atas pemaparannya juga jawaban-jawaban atas pertanyaannya, Masya Allah. Ternyata semakin dinginnya cuaca tidak membuat semangat kita luntur ya. Malah rasanya waktu berjam-jam ini terasa kurang. Nah, maka mudah-mudahan nikmat ini juga bisa kita rasakan terus-menerus. Bisa tadi beliau sampaikan juga kalau teman-teman ayah ataupun bunda yang ingin mendengarkan lebih lanjut pemaparan-pemaparan beliau juga bisa didengarkan di YouTube ya. Insya Allah sudah sangat banyak kajian-kajian beliau. Tinggal boleh juga ikut madrasah ya. Atau boleh juga ikut kelas-kelas eksklusif beliau yang update-annya selalu di-update insya Allah Ustaz ya di media-media sosial di SCI insya Allah Sirah Community Indonesia. Itu bisa di-follow dan juga dilihat update-update kelas-kelas yang beliau buka untuk kajian-kajian yang lebih intens ya. Dan mudah-mudahan dengan fasilitas yang begitu banyak, nah maka semangat kita yang tinggal di-upgrade ya. Semangat kita untuk selalu belajar tadi disampaikan oleh beliau, berarti tidak salah apa yang mungkin selama ini saya yakini bahwa ibadah yang paling panjang itu ya bukan pernikahan, tapi ibadah paling panjang itu adalah menuntut ilmu. Nah ini mungkin juga menjadi salah satu trigger buat kita ya untuk selalu giat dan semangat dalam menuntut ilmu insyaallah. Jazakallah Ustadz atas waktunya, atas kesempatannya. Doakan juga kami mudah-mudahan di sini bisa selalu memperbaiki kualitas kita ke depannya insyaallah. Itu saja mungkin Ibu sekalian yang dapat disampaikan dalam kesempatan kajian spesial di pagi hari ini bersama Ustaz Asep Sobari. Ya, udah siang makan sekarang. Beliau juga mungkin akan lanjut kembali ke Jakarta Ustaz ya. Maka mudah-mudahan dari pertemuan ini ada ilmu bermanfaat yang bisa kita ambil dan kita cukupkan. Saya sebagai apa ya? Sebagai pendamping Ustaz. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.